Halo semuanya, saya Yunisari dari UX Indonesia. Selamat datang di Design Sprint seri yang keempat. Design Sprint bukan jawaban universal. Banyak orang yang mengatakan bahwa kita bisa menggunakan Design Sprint untuk semua proses perancangan dan pengembangan sebuah produk dan layanan. Apakah hal ini benar? Kembali pada diskusi kita di seri yang pertama, apakah Design Sprint? Saya ingin mengulang bahwa Design Sprint bisa membantu Anda mempercepat pemecahan permasalahan kritis di organisasi Anda dengan solusi kreatif dan inovatif yang teruji dengan target pengguna dalam waktu 5 hari. Artinya, tidak semua proses perancangan dan pengembangan harus dilakukan dengan metode Design Sprint. Design Sprint bukanlah obat mujarab untuk memecahkan semua permasalahan bisnis terkait dengan produk dan layanan Anda. Ada beberapa hal yang menyebabkan proses Design Sprint tidak relevan dan kemungkinan tidak efektif untuk dilakukan. Misalnya, 1. Pengambil keputusan utama sudah memutuskan solusi yang akan dibuat. Kedua, pengambil keputusan utama tidak mendukung proses Design Sprint. Ketiga, tidak ada data dari pengguna atau calon pengguna produk atau layanan. Keempat, tidak ada visi untuk produk atau calon produk. Kelima, cakupan tantangan terlalu kecil atau sempit untuk dibuat Design Sprint. Misalnya, memilih warna yang sesuai untuk sebuah tombol. Keenam, tidak ada komitmen yang penuh dari tiap peserta Design Sprint. Ketujuh, tidak ada komitmen dari organisasi atau perusahaan untuk mengimplementasikan hasil dari Design Sprint. Nah, bila saat ini Anda sedang bingung untuk menentukan apakah Design Sprint adalah metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah Anda, silakan hubungi saya di yunis@yuxindo.com untuk kebutuhan UX klinik atau consulting service di bidang Design Sprint. Saya bisa membantu Anda untuk mengkustomisasi kebutuhan Design Sprint yang sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda. Salam UX Indonesia, sampai bertemu di seri Design Sprint yang berikutnya.